Yo friends, welcome back to Frans Sanjaya Channel. Hanya mainan yang mempersatukan kita. By the way, kayaknya karakter yang paling sedih, paling melo, paling galau di Marvel's Avengers adalah si Hawkeye. Oh no, namanya udah Ronin friends. Karena lu bayangkan melihat teman dekatnya, seorang cewek cantik, mati mengorbankan dirinya buat lu. Kalau gue jadi si Hawkeye, Ronin, kayaknya gue bakalan lompat juga friends. Tapi dia bener-bener sedih, dia bener-bener galau abis. Nah, sambil nunggu Hot Toys-nya, by the way, gue udah PO Hot Toys Ronin, tapi belum ready friends. Nggak tahu kapan, padahal PO-nya udah lama. Jadi sambil nunggu Hot Toys-nya rilis, kita cobain. Ini jujur aja, my first time, pertama kali gue unboxing ini friends. Merek SHF kecil 1/12 scale, tapi ini harganya lumayan friends. Kalau gua nggak salah antara 600 sampai 700 ribu. Beberapa karakter SHF yang harganya itu bisa nyampe 1 juta lebih. Jadi gila friends. By the way, gua beli ini di temen gua. Dia itu bisa dikatakan spesialisasi jualan SHF. Sebenarnya banyak sih, cuman biasa yang beli SHF kecil-kecil, kalian boleh follow IG-nya di @gfm_ol_show. Link deskripsi di bawah. Dia juga punya YouTube channel. Jadi buat kalian yang pengen nonton SHF, boleh klik subscribe YouTube channelnya friends. Karena gue jarang unboxing dan review mainan yang kecil-kecil. Tapi nggak apa-apa lah, sambil nunggu yang gede, kita bakalan sama-sama review dan unboxing SHF Ronin Avengers Endgame. Karena unboxing mau yang kecil, gede, murah, mahal adalah kenikmatan yang hakiki. Come on. Bagi gua, kolektor SHF juga gila friends. Kecil begini 1 juta biasanya punya banyak. Jadi sama-sama gokil lah sama yang kolektor Hot Toys. Tapi memang plusnya SHF, dia itu lebih durability-nya lama friends. Karena bahannya plastik. Kalau Hot Toys ada yang kulit, ada yang kain, susah perawatannya. Ini lebih gampang friends. Dan yang pasti nilai sangat plusnya dari SHF, dia itu lebih playable. Kita bisa pose dia bebas tanpa takut rusak. Jadi buat kalian yang hobi motret, SHF sebenarnya lebih cocok. Cuma memang minusnya kurang real, kurang mendekati aslinya friends, dan kecil of course. Cuman 1/12 scale, itu artinya kurang lebih 20 cm lah dia itu friends. Ini boxnya simple, segede buku, cuman menarik artnya. Ada logo Avengers, Marvel, Endgame, Bandai, ada yang KW, hati-hati jelek. Gue sarankan kalian beli yang original, lebih puas friends. Di baliknya, nah dapat samurainya, kemudian ala-ala Ronin, kita udah nggak melihat lagi Hawkeye, udah nggak ada panah. Ini pure Ronin yang tersakiti friends. Depannya ada blisternya, tembus pandang, jadi kita bisa lihat figurnya dalamnya seperti ini. Dapat 2 head sculpt. Kita buka dari sini friends, disolatif nih. Nah, nikmat banget, ya kan? Mainan baru itu puas friends. Blister seperti ini. Oke, menarik juga. Karena biasalah kalau unboxing pertama itu kesannya lebih berasa hakiki coy. Kita akan cek apakah gua bakalan keracunan SHF atau enggak friends. Sebenarnya SHF lebih ramah dikocek lah. Nah, oke banget. Apalagi buat kalian pecinta playable yang lebih suka dimainkan daripada cuma dipajang di lemari, ini boleh juga friends. Oke juga lah dengan detail yang gua rasa ini Ronin sih. Nggak sejelek yang gua bayangkan. Ini lumayan mendekati aslinya. Wih, nggak sabar friends. Kita lihat dari dekat, oke? Pertama kita dapat katananya friends, pedangnya gak gitu panjang. Yang satu masih pakai sarung, yang satu lagi udah kebuka. Memang warna catnya kurang metalik menurut gua, kurang chrome. Tapi teksturnya, detailnya oke lah. Di gagangnya friends kalau kita perhatikan, di pedangnya juga ada sedikit aksennya. Ini sarungnya juga bertekstur, ada kayak titik-titiknya.
Jadi memang bikin mainan yang lebih kecil itu lebih sulit. Kita dapat 2 buah sarung pedangnya. Ini gue nggak ngerti kenapa dapat pedangnya banyak banget, friends. Setahu gue di filmnya si Ronin cuma 1, men. Tapi entahlah, mungkin ini kita bisa ganti-ganti sesuai dengan pose dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini sama, percis, nggak ada beda dua-duanya. Cuman bedanya itu di ini, friends. Nih ada cantolannya nih. Mungkin maksudnya ada yang lagi dipakai atau dipegang pakai tangan. Nanti kita cobain ya. Ini kepalanya kecil banget, friends, dan sangat sulit untuk mengenali dia. Aktornya si Jeremy Renner, ya kan? Karena memang cuma matanya doang yang kelihatan, friends. Dan ini 1/12 scale, itu artinya setengah ukuran Hot Toys. Cuma menarik karena pakai helm. Kemudian ada aksennya dari warna gold. Dia itu digaris, friends, digrafir gitu. Matanya rapi juga, pupilnya lagi melihat ke sisi sebelah sini, ya kan? Kalian bisa lihat tuh, pupil matanya, ada alisnya juga, ada sedikit tonjolan hidungnya, ya cukup detail lah. Ini tangannya, friends, kecil banget, yang lagi relax, sarung tangannya kelihatan, kemudian armor telapak tangannya juga ada, aksen goldnya tetap ada, baliknya, wih. Lihat, friends, teksturnya, detailnya juga lumayan lah, berasa sarung tangan asli. Gila, friends, SHF zaman now ternyata kecil-kecil cabai rawit, men. Nextnya telapak tangan yang lagi megang pedang, friends. Lu lihat ada sedikit tekstur dari sarung tangannya tuh. Nah, ya kan? Jadi dapat 2. Cuman sayangnya kita nggak dapat telapak tangan yang full artikulasi kayak Hot Toys. Mungkin terlalu kecil, friends. Susah juga buat bikin engselnya. Nah, ini dia, friends, figurnya. Oke, ini gak bisa dibilang murah sih. 700-800 ribu buat action figure ukuran 20 cm. Nggak murah, friends. Mahal, coy. Itu artinya kurang lebih dia 1/4 harga Hot Toys. Dan juga mahal juga, friends, karena mungkin original, dia bayar license juga ke Marvel, jadi ya harganya nggak bisa dikatakan murah. So bahannya kebanyakan dia itu plastik ABS, cuman ada beberapa yang bahannya karet, friends. Kayak jubahnya ini, bajunya ini, dia lebih ke arah bahan karet. Menarik juga, ini aduh gimana ya, playable banget, friends. Gua inget zaman SMP kayaknya beli mainan yang segede ini, bisa dimainkan bebas tanpa takut rusak, mau jatuh, mau mandiin, nggak rusak, friends. Tapi sekarang SHF ambil license-nya 1/12, jadilah ini lumayan mahal. Zaman dulu gua sih cuma 20 ribu lah, ini 700 ribu, friends. Tapi memang untuk masalah detail sih ini gua harus mengacungkan jempol, friends. Dari mulai bajunya, kalau kita perhatikan detail banget, ada kayak semacam sabuk pinggangnya. Bukan pinggang lah, ini sabuk shouldernya buat dia nyimpen samurainya. Ini baru sabuk pinggangnya, ada gespernya, ada pocketnya 2. Pocketnya pun dikasih tekstur, detail-detail. Kita bisa melihat di sini ada sleting, friends, walaupun sletingnya palsu. Nih, sampai ke hoodie-nya ada sedikit sletingnya, ada gespernya juga kecil. Belakangnya, wih, terkesan dia itu bahannya kulit karena warna catnya yang agak glossy. Mengkilap-mengkilap itu, friends. Ini ada lubang, gue yakin buat simpen pedangnya nanti. Oke lah, untuk bajunya gue rasa menarik banget. Di border pinggirnya itu ada aksen goldnya. Bahkan ada efek kejutnya, friends. Di pinggirnya, nih, ini ada teksturnya loh. Lihat, kasar-kasar gitu. Sampai ke atas sini. Wih, kepikiran, friends. Ditambahin sedikit aksen yang membuat dia semakin cantik, semakin manis. Kemudian shouldernya, dia lebih banyak aksen warna goldnya. Ini tangannya. Dia bahannya plastik ABS, nggak ada yang bahan kulit sama sekali. Oke, tapi lihat tekstur di bicepnya sama tekstur di tricepnya dia beda. Yang tricep warnanya lebih glossy, friends, kayak semacam bahan kulit. Sedangkan yang di bicep dia lebih ngedoff, kayak bahan dari kain. Ada gespernya sedikit. Kemudian ini hand armornya juga rapi banget walaupun kecil. Cuma sayangnya memang kalau SHF itu ball joinnya kelihatan, friends. Nih,
bulat. Jadi nampak tidak natural dan kurang realistis. Tapi ya itu sih, ball joint ini yang memungkinkan kita bisa pose bebas tanpa takut letoy dan rusak. Kemudian celananya, nih edan juga friends. Dia timbul, ada kayak iketan-iketan di kakinya, ciri khas baju-baju superhero. Ada kelihatan sedikit gespernya, teksturnya, warnanya beda. Yang di luar glossy, yang dalam pahanya lebih ke ngedove. Armor lututnya ada kasar-kasarnya. Kemudian sepatunya, nih warna goldnya itu gue lihat nggak ada yang blueberry friends. Semuanya pas di posisi masing-masing. Sepatunya juga keren. And then, wih baru tahu gue ternyata Ronin itu di pinggirnya ada kayak ini buat nyimpen dagger kayaknya friends. Pisau kecil gitulah, cadangan. Kalau amit-amit dia kewalahan, dia bisa tusuk musuhnya pakai dagger yang ada di nyumput sepatunya ini. Ball jointnya kelihatan juga. Nah ini kolornya, jubahnya bisa kita mainkan sedikit. Kemudian hoodie-nya, nih ini gua nggak tahu friend cara ganti kepalanya gimana deh. Oh kayaknya yang ini head club-nya khusus yang ada hoodie-nya deh. Kita bisa cabut kayaknya friends nanti, ganti pakai yang satunya lagi. Nah kita akan cek sama-sama buat artikulasinya friends. SAF plusnya artikulasi. Ini hoodie-nya kita bisa cabut. Oh seperti ini. Kepalanya lu lihat bisa, wah dugem friends. Sampai puyeng-puyeng loh. Bebas banget. Ke depan, ke belakang, samping, mantap. Tangannya, oh dia full segini friends. Kehalangan sama shoulder armornya. Ke depannya bisa 360 derajat. Tangannya dia double joint, maksimal nekuk seperti ini. Telapak tangannya juga ada artikulasinya friends. Tangannya sama kiri kanan. Badannya nih dia bisa muter. Oh. Muternya bisa sampai full friends. Gila friends, Hot Toys mana bisa main muter full gitu nih. Nih, lihat friends ya. Kemudian ke depannya seperti ini, ke belakangnya segini, ke pinggir. Nah, ke samping lu lihat kan. Lu mau gini-gini juga SAF nggak akan rusak friends. Kakinya maksimal segini, kehalangan sama jubahnya. Ke depannya bisa tinggi. Kalau kita gerakin kakinya, jubahnya otomatis kebuka friends. Untung dia bukan cewek ya. Lututnya double joint, telapak kakinya juga full artikulasi. Betul kan? Sesuai dengan dugaan gue, SHF ini artikulasinya juara. Bebas, tanpa takut rusak, playable banget men. Nah ini kalian bisa lihat perbandingannya antara Hot Toys 1/6 scale, tingginya hampir 30 cm dengan SHF 1/12 scale, kurang lebih 20 cm friends. Sesuaikan dengan budget kalian, sesuaikan dengan apa yang kalian paling suka. Kalau kalian suka yang playable, suka motret, suka pose-pose ekstrim, gue sarankan kalian beli ini friends. Kalau kalian cupu kayak gue, posenya nggak bisain, cuman pengen ngeliat di dalam rak lemari, Hot Toys paling oke. Lebih realistis, cuman bahannya fragile. Kalau kita pose ekstrim, hati-hati, bisa rusak friends. Oke, jadi bagi gue nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus. Balik lagi ke selera dan kepentingan, keperluan, hobi masing-masing. Selama masih mainan, itulah yang mempersatukan kita, friends. Man, ya. Sekarang kita akan coba. Walaupun gue kurang jago pose, tapi gue penasaran, friends. Gue pengen posein dia nih. Iconic pose. Pertama kali ketemu sama si Natasha, si Ronin ini habis ngebantai bos mafia friends. Jadi kita bakalan coba ya. Kepalanya kita ganti. Walaupun gue kurang ngerti friends, kenapa kepalanya dua tapi terkesan ekspresinya masih sama friends. Gue nggak tahu juga ya bedanya apa. Kita coba aja ganti. Oke, kemudian hoodie-nya harus kita pakai lagi karena ini yang menjadikan dia ciri khas banget Ronin friends. Pasangnya cukup gampang. Kemudian telapaknya sebelah kirinya kita ganti yang lagi megang pedang. Sebelah kiri. Nah, ini friends. Tuh. Oke, kita masukin dulu. Oh, seperti ini. Nah. Kecil banget. Makanya friends, jari gue itu gede. Ini mainan kecil banget. Jadi gue memang kurang cocok koleksi yang kecil-kecil gini friends. Ini kita masukin. Ya. Berikutnya, ini gini friends. Ini gini. Nah ini nih. Ini friends. Sorry kalau kurang mirip friends, tapi
Ini gue udah melakukan yang terbaik, men. Oh, cuman sayangnya brand SHF ini kita nggak dapet stand base-nya, friends. Jadi nggak ada, cuman gini doang. Oke, so enjoy the footage. Jangan lupa buat kalian yang pengen beli, kalian boleh follow IG-nya di @gfm_olshop. Itu aja, friends, gue pengen tahu dari antara subscriber gue kira-kira siapa aja yang hobi koleksi SHF. Boleh komen. Gue Frans Sanjaya, thank you so much. Salam hanya mainannya mampu satu lagi kita. See you in the next video. Bye bye, God bless Indonesia.